Tuhan membentuk hidup baru. Setiap orang pasti pernah berharap bisa memulai kembali. Ada yang menyesali kesalahan masa lalu, ada yang terluka karena kegagalan, dan ada yang merasa hidupnya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tidak sedikit orang yang berpikir, seandainya aku bisa mengulang semuanya dari awal. Kabar baiknya, Tuhan adalah Allah yang sanggup membentuk hidup yang baru. Tuhan tidak hanya mengampuni masa lalu kita, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengalami perubahan dan pembaruan yang nyata. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ayat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang datang kepada Kristus, Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia tidak sekadar memperbaiki sebagian hidup kita, tetapi membentuk kehidupan yang baru. Seringkali manusia melihat dirinya berdasarkan masa lalunya. Kita mengingat kegagalan, dosa, kelemahan, dan berbagai kesalahan yang pernah dilakukan. Akibatnya, kita merasa tidak layak dipakai oleh Tuhan. Namun Tuhan melihat kita berbeda. Tuhan melihat apa yang dapat Dia kerjakan melalui hidup yang diserahkan kepadanya. Salah satu gambaran yang indah tentang hal ini terdapat dalam kitab Yeremia. Yeremia 18 ayat 4 berkata, "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Tuhan digambarkan sebagai tukang periuk, sedangkan kita adalah tanah liat di tangannya. Ketika bejana itu rusak, tukang periuk tidak langsung membuangnya. Ia membentuknya kembali menjadi sesuatu yang baru. Demikian juga Tuhan. Ketika hidup kita rusak oleh dosa, kegagalan, atau pilihan yang salah, Tuhan tidak langsung menyerah atas kita. Dia masih bekerja membentuk kita sesuai dengan rencananya. Lihatlah kehidupan Petrus. Ia pernah gagal dan menyangkal Yesus 3 kali. Secara manusia, kegagalan itu sangat memalukan. Namun Tuhan tidak membuang Petrus. Setelah kebangkitannya, Yesus memulihkan Petrus dan mempercayakan pelayanan yang besar kepadanya. Yohanes 21 ayat 17 berkata, Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan mengubah seorang yang pernah gagal menjadi pemimpin yang dipakai untuk memberkati banyak orang. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan tidak melihat kita berdasarkan kegagalan masa lalu. Tuhan melihat kemungkinan yang dapat terjadi ketika kita menyerahkan hidup kepadanya. Proses pembentukan hidup baru memang tidak selalu mudah. Kadang Tuhan harus mengubah cara berpikir kita, membentuk karakter kita, dan mengajar kita untuk hidup dalam ketaatan. Roma 12 ayat 2 berkata, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu." Perubahan yang Tuhan kerjakan dimulai dari dalam. Tuhan memperbarui hati, pikiran, dan cara hidup kita. Seiring waktu, perubahan itu akan terlihat dalam tindakan dan karakter kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa hidupnya terlalu rusak untuk dipulihkan. Mungkin ada kesalahan yang masih menghantui atau masa lalu yang sulit dilupakan. Ingatlah bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu hancur untuk dipulihkan oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 19 berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru." Tuhan adalah Allah yang sanggup membuat sesuatu yang baru dari kehidupan yang tampaknya sudah tidak memiliki harapan. Karena itu, jangan terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Datanglah kepada Tuhan dan izinkan Dia membentuk hidup kita. Ketika kita menyerahkan diri kepadanya, Tuhan akan mengubah luka menjadi kesaksian, kegagalan menjadi pelajaran, dan masa lalu menjadi bagian dari karya anugerah-Nya. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Dia masih membentuk hidup baru bagi setiap orang yang mau datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang membentuk hidup baru. Terima kasih karena kasih-Mu lebih besar daripada dosa, kegagalan, dan kelemahan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Perbaruilah hati, pikiran, dan karakter kami agar semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami untuk tidak hidup terikat oleh masa lalu,
tetapi berjalan dalam kehidupan baru yang Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.